Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agila Syamsi dari Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dengan NIM 2314161. Berdasarkan hasil observasi tersebut, terdapat beberapa indikator perkembangan sosial emosional yang digunakan sebagai acuan penilaian. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan anak R berdasarkan perilaku nyata yang muncul selama kegiatan berlangsung. Skala capaian perkembangan yang digunakan ada BB, belum berkembang, MB, mulai berkembang, BSH, berkembang sesuai harapan, BSB, berkembang sangat baik. 7 indikator perkembangan sosial emosional. Yang pertama yaitu anak mampu bermain bersama teman sebaya, berada pada kategori mulai berkembang, karena anak R sudah terlibat dalam aktivitas bermain bersama teman, namun interaksi sosialnya belum konsisten dan masih terbatas. Yang kedua yaitu kemampuan menunggu giliran saat bermain, berada pada kategori mulai berkembang, karena anak R mulai memahami konsep giliran, tetapi masih kesulitan menunggu dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya, kemampuan mengikuti aturan permainan sederhana, berada pada kategori mulai berkembang, karena anak R mampu mengikuti aturan dengan bimbingan dan pengingat dari guru. Selanjutnya, kemampuan mengekspresikan emosi secara wajar, berada pada kategori mulai berkembang, karena anak R sudah dapat mengekspresikan perasaannya secara verbal, meskipun masih disertai perilaku impulsif dalam situasi tertentu. Indikator kelima yaitu kemampuan mengendalikan emosi saat kecewa, berada pada kategori mulai belum berkembang, karena anak R belum mampu mengelola emosi negatif secara mandiri dan masih membutuhkan bantuan langsung dari guru. Yang selanjutnya, kemampuan menyelesaikan konflik sederhana dengan bantuan minimal. Ini juga berada pada kategori belum berkembang, karena anak R masih sangat bergantung pada intervensi guru dalam situasi konflik. Yang selanjutnya, kemampuan menunjukkan empati, berada pada kategori mulai berkembang, karena anak R mulai menunjukkan respon terhadap keberadaan teman meskipun belum konsisten. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rohatu Anesu. NIM saya 23140101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang catatan perilaku nyata. Jadi, anak R menunjukkan keterlibatan dalam permainan peran bersama temannya, namun mengalami kesulitan saat harus menunggu giliran. Begitu juga, anak R meninggalkan permainan ketika merasa tidak nyaman dan mengekspresikan emosi dengan melemparkan uang mainan saat terjadi kondisi fisik. Begitu juga, anak mampu kembali tenang setelah mendapatkan pendampingan dari gurunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Dwi Anindya dengan NIM 23140041, mahasiswi Universitas Kiai Haji Ruhiyat Cipasung, jurusan PIAUD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang refleksi etika observer. Yang pertama yaitu mengamati tanpa mengganggu aktivitas si anak. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data si anak. Yang ketiga, menggunakan bahasa profesional. Yang keempat, menghormati guru dan lingkungan TK. Yang kelima, mengisi instrumen secara jujur dan objektif. Penjelasannya seperti ini. Selama observasi, observer berusaha bersikap objektif dengan hanya mencatat perilaku yang benar-benar terlihat tanpa memberi label negatif pada si anak. Kerahasiaan identitas anak tetap dijaga dengan penggunaan inisial. Selain itu, observer menghormati proses pembelajaran di kelas dengan tidak mengganggu aktivitas guru maupun si anak. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Jawaban yang pertama yaitu kesesuaian indikator dengan usia dan konteks anak.
Indikator dalam instrumen ini sudah sesuai dengan usia anak PAUD, yaitu 5-6 tahun, karena menilai kemampuan dasar sosial emosional seperti menunggu giliran, mengikuti aturan, mengolah emosi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Indikator ini juga relevan dengan konteks kegiatan bermain yang umum dilakukan di TK. Yang kedua, perbandingan dengan instrumen dari jurnal ilmiah. Di sini saya membawa jurnal dari SDK yang dikembangkan oleh Codman pada tahun 1997 dalam Journal of Psychology in Psychiatry. Dibandingkan dengan instrumen penilaian sosial emosional berbasis asesmen autentik dalam jurnal ilmiah PAUD, instrumen ini memiliki kelebihan pada kemudahannya digunakan oleh guru karena indikatornya sederhana dan langsung dapat diamati. Namun keterbatasan adalah belum dilengkapi rubrik penilaian yang rinci sehingga potensi subjektivitas observer masih cukup tinggi dibandingkan dengan instrumen jurnal yang biasanya lebih terstruktur. Kelayakan penggunaan secara berkelanjutan di TK. Instrumen ini layak digunakan secara berkelanjutan di TK karena satu, praktis, sesuai dengan kegiatan harian anak dan tidak memerlukan alat khusus. Namun, agar hasilnya lebih optimal, instrumen ini harus dilengkapi dengan pelatihan observer atau panduan penilaian yang lebih rinci agar konsistensi dan objektivitas penilaian tetap terjaga. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil observasi perkembangan sosial emosional anak R berada pada kategori mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan mengikuti aturan dan mengekspresikan emosi secara verbal, namun masih memerlukan bantuan dalam mengelola frustasi, menunggu giliran, dan menghadapi konflik sosial. Proses asesmen ini telah dilakukan sesuai etika penilaian anak usia dini dengan menjaga objektivitas, kerahasiaan data, serta tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Instrumen yang digunakan dinilai sesuai dengan usia dan konteks anak PAUD serta praktis untuk diterapkan di TK. Meskipun masih perlu menyempurnakan berupa panduan penilaian yang lebih rinci agar hasil asesmen lebih konteks dan optimal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.